Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kelas C, program studi Tadris Matematika, semester 1, mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai logika proposisi, yang mana merupakan bagian dari mata kuliah logika dan himpunan matematika. Anggota kelompok 1 ini yaitu Ira Nurzahirah Azkiyah, Muhammad Jabar Al-Falak, Wafa Waliyatul Huda, dan Salsa Pratiwi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu logika proposisi. Pengertian dari logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan kebenaran dari setiap pernyataan. Proposisi sendiri adalah kalimat deklaratif yang dapat bernilai benar, true, atau yang diinisialkan dengan huruf T, atau salah, false, yang diinisialkan dengan huruf F, tetapi tidak keduanya selalu bersama. Contohnya seperti matahari itu panas. Matahari itu panas adalah sebuah kebenaran, bukan salah. Jadi dalam satu kalimat itu hanya ada satu dari proposisi. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke komponen dasar proposisi. Proposisi sendiri itu terbagi dua, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal adalah proposisi sederhana yang memang sudah tidak bisa diubah lagi. Contohnya seperti hujan turun. Dari dua kalimat itu memang sudah tidak bisa diubah dan sudah tidak bisa ditambahkan dengan penghubung proposisi. Beda lagi dengan proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih proposisi tunggal dengan menggunakan penghubung proposisi. Contohnya seperti salsa, makan, dan minum. Nah, dari dua proposisi tunggal itu digabungkan dengan menggunakan penghubung dari proposisi, yaitu dan. Oke, kita lanjut ke manfaat dari proposisi bagi matematika. Yang pertama yaitu dalam matematika digunakan untuk pembuktian teorema. Yang kedua yaitu dipakai dalam ilmu komputer seperti perancang algoritma, kecerdasan buatan, dan pemrograman. Yang ketiga yaitu melatih cara berpikir sistematis dan kritis. Dan yang terakhir yaitu berguna dalam ilmu filsafat dan bahasa untuk menganalisis argumen. Selanjutnya yaitu penghubung proposisi. Yang pertama ada negasi atau ingkaran dengan notasi seperti berikut. Contoh, misal P salsa suka makanan manis, maka negasi P yaitu salsa tidak suka makanan manis. Selanjutnya yang kedua yaitu konjungsi atau dan dengan notasi berikut. Contoh, P misalkan salsa makan sayur dan Q misalkan salsa makan buah. Maka P konjungsi Q yaitu salsa makan sayur dan buah. Nah, selanjutnya ada disjungsi atau dengan notasi berikut. Disjungsi ini dibagi menjadi dua, ada disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Yang inklusif yaitu jika P benar atau Q benar atau bisa keduanya benar. Contoh, P itu misalkan 5 adalah bilangan ganjil dan Q misalkan adalah 5 bilangan prima. Maka P disjungsi inklusif Q yaitu 5 adalah bilangan ganjil atau prima, yang mana 5 ini merupakan memang benar bilangan ganjil dan juga benar bilangan prima. Berikutnya yaitu ada disjungsi eksklusif dengan notasi seperti berikut. Jika P benar atau Q benar tetapi tidak keduanya benar. Misalkan P yaitu salsa akan masak nasi dan Q salsa akan masak mie. Maka P disjungsi eksklusif Q yaitu salsa masak nasi atau mie, sehingga yang dilakukan salsa ini salah satunya, tidak keduanya, bisa masak mie saja atau bisa masak nasi saja.
Selanjutnya yaitu implikasi. Jika A, maka B dengan notasi seperti tanda panah. Nah, implikasi ini yaitu pernyataan majemuk dengan hubungan jika maka. Contohnya, P hari ini hujan deras, Q Salsa tidak berangkat ke kampus. Maka P implikasi Q yaitu jika hari ini hujan deras, maka Salsa tidak berangkat ke kampus. Selain ada implikasi, selanjutnya ada biimplikasi, yang mana yaitu hubungan jika dan hanya jika. Contoh, P yaitu segitiga sama kaki, dan Q segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang. Maka, P biimplikasi Q yaitu segitiga sama kaki jika dan hanya jika segitiga tersebut mempunyai dua sisi sama panjang. Selanjutnya kita masuk kepada operator presidensi, yang dimana operator presidensi adalah aturan atau hierarki prioritas yang mengatur urutan eksekusi operator dalam sebuah ekspresi logika atau aritmetika, sehingga ekspresi yang mengandung lebih dari satu operator dapat ditafsirkan dengan jelas tanpa menimbulkan ambiguitas. Aturan ini diperlukan karena dalam sebuah pernyataan sering muncul kombinasi beberapa operator, dan tanpa aturan prediksi, ekspresi tersebut bisa memiliki banyak arti. Presidensi memberikan kepastian operator mana yang harus diproses lebih dulu sebelum yang lain. Berikut ciri-ciri operator presidensi. Yang pertama, hierarkis. Setiap operator ditempatkan dalam tingkatan level tertentu, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua ada menghindari ambiguitas, yaitu memastikan hasil evaluasi ekspresi selalu sama meskipun ditulis tanpa tanda kurung. Yang ketiga dapat dipengaruhi tanda kurung, yaitu tanda kurung selalu memiliki prioritas tertinggi sehingga bisa mengubah urutan normal. Yang terakhir dari ciri-ciri operator presidensi yaitu bersifat umum dan konvensional, berlaku secara konsisten dalam matematika, logika, maupun bahasa pemrograman. Berikut presidensi dalam logika proporsional. Urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama, itu ada negasi. Negasi itu not, membalikan nilai kebenaran. Yang kedua ada konjungsi, and atau dan, bernilai benar jika kedua proposisi benar. Yang ketiga ada disjungsi, or atau, bernilai benar jika salah satu benar. Yang keempat ada implikasi, itu if then, salah hanya jika premis benar tapi kesimpulan salah. Yang terakhir ada ekuivalensi, if and only if, benar jika kedua proporsi bernilai sama. Lalu presidensi dalam matematika atau aritmetika itu urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama tanda kurung, yang kedua eksponen atau pangkat, yang ketiga perkalian dan pembagian, yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 2 ditambah 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 50. Kesimpulannya yaitu operator presidensi adalah aturan prioritas eksekusi operator yang berlaku pada ekspresi logika maupun aritmetika, dengan tujuan utama yaitu menghindari keracunan dalam penafsiran, menetapkan urutan perhitungan yang konsisten dan dapat diubah dengan penggunaan tanda kurung. Sekian dari penjelasan operator presidensi. Tautologi. Tautologi adalah pernyataan yang selalu memiliki hasil yang benar. Contoh, P. Ilham mahasiswa UIN. Negasi P. Ilham bukan mahasiswa UIN. Maka pernyataan berbentuk disjungsi P atau negasi P. Kontradiksi. Kontradiksi adalah ekspresi logika yang selalu bernilai salah. Contoh,
P. Saat ini Roy mahasiswa UIN. Negasi P. Saat ini Roy bukan mahasiswa UIN. Maka pernyataan berbentuk konjungsi P dan negasi P. Kontingensi atau kontingens adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.